Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari Kewarganegaraan G173 akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, NPM 220, lalu ada Bimo Aji Pamungkas, NPM 405, lalu ada Muhammad Sultan, NPM 292, ada Awalia Ramadhani, NPM 015, ada Nadia Ayuning Tias, NPM 027, ada Devi Dwi Anggreni, NPM 053, dan Rifa Zahra Fadila, NPM 114, dan ada Agali Ega Wiono, NPM 211. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar untuk menjadi manusia yang berkembang di Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan menjadi sarjana profesional. Yang pertama adalah konsep dan mekanisme pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang kedua ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang ketiga ada dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir adalah esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Apa sih sarjana? Sarjana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Apa itu profesional? Profesional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Apa sih warga negara itu? Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Siapa saja sih warga negara Indonesia itu? Yaitu ada TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Berikut ada istilah dan pengertian dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada pendidikan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 yang isinya usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk yang kedua, ada kewarganegaraan yang bersumber Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 yang berisi kewarganegaraan adalah skala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan istilah pendidikan kewarganegaraan bersumber Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dalam penjelasan pasal 37. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Istilah mata kuliah kewarganegaraan dari sumber Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut. Mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kita pelajari dari pendidikan kewarganegaraan adalah kenegaraan kita, tentunya belajar berkepribadian Indonesia, belajar mencintai negara Indonesia, dan juga belajar membangun rasa bangga dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berpendidikan demokrasi, memberikan hal positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, dan diharapkan peserta didik yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini menjadi pribadi yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 45. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa kita perlu mempelajari kewarganegaraan ini dan seberapa pentingkah kita untuk belajar matkul ini? Oke, yang perlu kita ingat adalah matkul ini adalah
Tujuan belajarnya itu untuk membentuk warga negara yang baik. Nah, di sini kita akan diajari bagaimana kita menjadi warga negara yang tanggung jawab, menjadi warga negara yang patuh dan taat terhadap peraturan negaranya, dan juga mengajarkan bagaimana warga negara harus toleran dengan sesama. Karena kewarganegaraan bukanlah hal yang bisa diwariskan begitu saja. Maka dari itu kita harus mempelajari kewarganegaraan untuk membentuk rasa cinta terhadap tanah air dan rasa kebangsaan kita. Bukan itu saja, mempelajari kewarganegaraan akan mengajarkan kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu tadi alasan kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Pertama yaitu sumber historis. Pada tahun 1908, Budi Utomo menyatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun negara ini masih belum bernama Indonesia. Lalu pada tahun 1928, pada saat Sumpah Pemuda, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar atau berjanji menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Lalu pada tahun 1930-an terdapat organisasi-organisasi kebangsaan yang mana mereka itu bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mempunyai cita-cita yaitu Indonesia menjadi negara yang merdeka, di mana mereka mandiri dan lepas dari penjajahan dan tidak bergantung lagi kepada negara asing atau negara lainnya. Lalu pada tahun 1945, pada saat kemerdekaan Indonesia, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada pasca kemerdekaan, mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Namun, tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. Pada tahun 2008 terdapat Profesor Nina Lubis yang mana ia berpendapat bahwa dahulu musuh itu jelas menjajah dan tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini musuh bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam negara sendiri. Contohnya saja korupsi, yang mana korupsi sampai sekarang masih merajalela. Lalu ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, lalu suap menyuap, dan lain-lain. Dari sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yaitu para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, serta pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air. Dari dua sumber tersebut dinamakan dengan penataan sosiokultural. Penataan sosiokultural sendiri yaitu suatu wadah atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dan kebudayaan, di mana proses tersebut menyangkut tingkah laku manusia dan diatur oleh manusia itu sendiri. Terjadinya proses ini bersifat saling mengikat antara unsur kebendaan dan unsur spiritual. Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan sekolah-sekolah hingga terbitnya buku Civich di Indonesia yang berjudul dengan Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau disebut dengan Civich, yang disusun bersama oleh Mr. Supardo, Mr. M. Hutairuk, Suroyo Warshid, Sumarjo, Khalid Rosyidi, Soekarno, dan Mr. JCT Simorangkir. Jadi dapat disimpulkan dari sumber sosiologis kewarganegaraan di Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan dan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. MPRS 1966. Dan selanjutnya yang ketiga, pengetahuan umum tentang PBB.
Untuk kurikulum 1975 yang disebut Pendidikan Moral Pancasila, Kelompok Studi Pancasila dan UUD tahun 1945. Untuk sasaran studi yaitu seluruh kalangan. Penjelasan yang pertama yaitu P4 merupakan sumber dan tempat berpijak, baik isi maupun cara evaluasi mata pelajaran PMP melalui pembakuan kurikulum 1975. Untuk yang kedua, melalui buku paket PMP untuk semua jenjang pendidikan di sekolah, maka buku pedoman pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau CIVIX dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan untuk yang ketiga, bahwa P4 tidak hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran P4. Masih tetap di sumber politis yang selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Sebutannya yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penjelasannya, materi wajib setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Untuk kurikulum 2006, sebutannya yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk kurikulum 2013, disebut Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara historis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik perubahan istilah maupun substansi yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Kemudian secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan yang mengikuti perubahan masyarakat. Lalu secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan terus mengalami perubahan yang sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia, terutama perubahan pada konstitusi. Selanjutnya mengenai dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dinamika pendidikan kewarganegaraan hubungannya sangat erat sekali dengan perjalanan sejarah dan periodisasi praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia. Mengapa hubungannya bisa sangat erat? Itu karena diakibatkan oleh ontologi pendidikan kewarganegaraan yang memiliki arti sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status masyarakat Indonesia sendiri dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat yang biasa yang masing-masing memiliki peran dan fungsi berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat amat dinamis. Oleh karena itulah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Indonesia harus selalu menyesuaikan sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat dibagi menjadi 6 periode, yakni periode pertama 1945 sampai dengan 1949, periode kedua 1949 sampai dengan 1950, periode ketiga 1950 sampai dengan 1959, periode keempat 1959 sampai dengan 1966, periode kelima 1966 sampai dengan 1998, dan periode ke-6 1998 sampai dengan sekarang. Semuanya ini merupakan dinamika dan tantangan PKN mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD. Demikian Aristoteles tahun 1995 mengungkapkan different constitutions require different types of good citizen because there are different sorts of civic function. Lanjut. Jadi, pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Lanjut. Berikutnya akan kita bahas tentang esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Jadi, nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa itu sendiri.
dan dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.